Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Tidak ada pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini. Premier League memutuskan menunda semua laga pekan ke-7 sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang Ratu Elizabeth. Mengutip Goal Internasional, ada beberapa pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan penundaan pertandingan ini. Siapa saja? Kita bahas dengan pihak yang dirugikan, yaitu Arsenal dan Manchester United. Arsenal mungkin salah satu tim yang dirugikan. Dengan penundaan pertandingan, mereka melaju apik sejak awal musim, kalah di pekan ke-6 dan harus segera bangkit di pekan ke-7. Bahkan sebelumnya Arsenal kalah dari MU di Old Trafford, tapi ada banyak tanda-tanda positif. Pasukan Mikel Arteta bermain cukup baik. Seharusnya pekan ini jadi kesempatan terbaik bagi Arsenal untuk segera kembali ke jalur kemenangan. Menunda pertandingan justru bisa mengacaukan ritme mereka. Sedangkan Manchester United pekan ini seharusnya menyambangi Crystal Palace, kesempatan penting untuk segera kembali ke jalur positif. MU harus menemukan konsistensi kembali. Setan Merah sebenarnya sudah melaju cukup apik di Liga dan 4 kemenangan beruntun setelah kalah 2 laga perdana. Sayangnya mereka kalah dari Real Sociedad di matchday pertama Liga Eropa tengah pekan ini. Seharusnya pekan ke-7 di Liga Inggris jadi kesempatan terbaik MU untuk kembali menang. Namun karena ditunda, mereka harus menunggu laga Liga Eropa berikutnya untuk mulai bangkit. Untuk pihak yang diuntungkan ada Chelsea, Liverpool, dan Brighton. Chelsea baru mulai pergantian pelatih. Thomas Tuchel dipecat, Graham Potter ditunjuk sebagai pengganti. Jelas penundaan pertandingan sangat menguntungkan. Potter butuh waktu untuk mengenal tim dan mulai menanamkan gaya kepelatihannya. Dengan menunda 1 pekan pertandingan, dia punya waktu ekstra untuk mempersiapkan tim. Seharusnya Chelsea melawan Fulham pekan ini, tapi laga tersebut ditunda. Jadi laga pertama Potter adalah duel kontra Strasbourg di Liga Champions tengah pekan depan. Jurgen Klopp berada di bawah tekanan besar. Liverpool melaju terpincang-pincang awal musim ini. Ada banyak masalah, ada banyak kasus cedera pemain penting. Pekan lalu Liverpool hanya main imbang 0-0 dengan Everton. Lalu di tengah pekan ini mereka dihajar Napoli 1-4 di matchday pertama Liga Champions. Seharusnya Liverpool melawan Wolves akhir pekan ini. Tapi tentu penundaan pertandingan bisa membuat Jurgen Klopp dan timnya menarik nafas sejenak. Dan Brighton bisa disebut sebagai salah satu tim mediocre terbaik di Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan dan konsistensi Brighton tidak lepas dari kerja keras Graham Potter. Pekan ini mereka melepas Graham Potter ke Chelsea. Keputusan besar tapi memang harus dilakukan. Hingga kini Brighton belum menemukan pelatih pengganti. Saat ini posisi pelatih interim diisi oleh Adam Lallana. Jelas bahwa penundaan pertandingan akan memberikan waktu tambahan bagi Brighton menemukan pelatih baru. Christian Eriksen menyambut positif persaingan ketat dalam skuad Manchester United. Dia yakin tim akan diuntungkan dengan kualitas skuad yang merata. Pergantian pemain biasanya membuat si pemain kesal, tapi tidak bagi Eriksen. Menurutnya penting bagi tim sekuat MU untuk menjaga kedalaman skuad dengan barisan pemain pengganti yang mumpuni. Terlebih musim ini Premier League mengizinkan sampai 5 pergantian pemain. Slot ekstra tersebut tentu bakal membantu pelatih memaksimalkan kekuatan tim. Menurut Eriksen, penting memiliki skuad yang bisa saling mendukung perkembangan tim. Dia tahu bahwa sekarang pemain-pemain cadangan MU punya kualitas yang tidak kalah dari pemain inti. Manchester United mulai menunjukkan tanda-tanda positif di bawah bimbingan Erik ten Hag. Selama sempat menelan 2 kekalahan beruntun, MU lantas bangkit merangkai 4 kemenangan di Liga. Menariknya, perkembangan MU ini tidak lepas dari keberanian ten Hag dalam mengotak-atik tim. Apa maksudnya? Perkembangan pesat MU juga mencuri perhatian sejumlah analis Premier League, termasuk Gabriel Agbonlahor. Menurutnya, saat ini MU sudah tampak jauh lebih baik daripada musim lalu. Sekarang MU sudah tampak jauh lebih baik, mereka bermain lebih rapi, dan semangat tim mereka lebih baik lagi, ujar Agbonlahor.
Semua orang menuntut MU untuk mencadangkan Ronaldo dan memainkan pemain yang bisa menekan lawan. Sekarang mereka mulai untung dari keputusan tersebut. Lihat saja Eriksen dan Bruno Fernandes di lini tengah berkreasi. McTominay pun tampak bagus imbuhnya. Lebih lanjut, Akbon Lahore juga memuji langsung kerja keras Rashford yang bisa memperbaiki performanya dan kini jadi salah satu pemain penting dalam skuad MU. Marcus Rashford termasuk pemain andalan Erik ten Hag. Gelandang asal Belanda Donny van de Beek merasa optimistis ia akan bangkit di Manchester United pada musim 2022-2023 ini. Musim ini bisa jadi musim yang berbeda bagi Donny van de Beek di Manchester United. Pasalnya sekarang MU ditangani oleh mantan pelatihnya di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Namun van de Beek masih kesulitan meraih posisi starter. Sejauh ini ia baru bermain 3 kali sebagai pemain pengganti di pentas Premier League. Situasi makin tidak mudah karena ia sempat mengalami cedera dalam 2 pekan terakhir. Namun van de Beek optimistis peruntungannya di MU akan berubah pada musim 2022-2023 ini. Lini tengah MU kini cukup padat, sebab di sana sebelumnya sudah ada Fred, Scott McTominay, dan Bruno Fernandes. Namun demikian, Donny van de Beek mengatakan hal itu bukanlah masalah baginya dan justru akan menjadi hal positif bagi United. Striker Manchester United Anthony Martial merasa hampir dikhianati oleh bekas bosnya Ole Gunnar Solskjaer karena tidak membelanya saat dirinya bermain dalam kondisi cedera. Setelah bersinar di musim debutnya buat MU di bawah Louis van Gaal, Martial menjadi era Jose Mourinho dan sempat bangkit kembali ketika Ole Gunnar Solskjaer mengambil tampuk kepelatihan dari tangan manajer Portugal itu. Sayangnya performa penyerang Prancis itu lagi-lagi berangsur turun, salah satunya gara-gara cedera. Kini Anthony Martial buka-bukaan bahwa Ole Gunnar Solskjaer kerap memainkannya terlepas dari kondisinya, tetapi tidak melindunginya dari kritikan fans ketika dia tampil buruk. Tidak cuma Ole Gunnar Solskjaer, Martial juga curhat soal buruknya perlakuan Mourinho kepadanya. Manajer asal Portugal itu tidak ragu mengkritiknya seperti menyebutnya tidak dewasa dan anak manja 2018 lalu. Sekarang penyerang 26 tahun itu buka suara dan menuding Mourinho tidak menghormatinya dan mengaku terluka ketika Mourinho memberikan nomor 9 miliknya kepada Zlatan Ibrahimovic 2016 lalu. Playmaker Manchester United Christian Eriksen memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh lini tengah The Red Devils musim ini. Apa katanya? Lini tengah Manchester United mengalami perombakan cukup signifikan pada musim panas tahun ini. Setelah melepas beberapa pemain top mereka seperti Paul Pogba, Nemanja Matic, dan Juan Mata, United mendatangkan Christian Eriksen dan Casemiro. Menanggapi kekuatan yang dimiliki oleh lini tengah MU pada musim ini, Eriksen menilai timnya memiliki barisan gelandang yang luar biasa, terlebih jika dipadukan dengan beberapa pemain lainnya seperti Fred dan Donny van de Beek yang telah dulu berada di Old Trafford. Pada kesempatan yang sama, Eriksen juga memberikan pujian bagi Scott McTominay yang menjadi rekan barunya di setiap pertandingan. Majalah bisnis ternama Forbes baru saja merilis daftar tim dengan angka valuasi termahal di dunia. La Liga mendominasi papan atas dengan menempatkan Real Madrid dan Barcelona. Real Madrid memuncaki daftar ini dengan angka valuasi mencapai 5,1 miliar US dollar atau setara dengan kurang lebih 75 triliun rupiah. Los Blancos mengalami kenaikan hingga 350 juta US dollar dibandingkan tahun lalu. Sementara Barcelona harus puas turun di peringkat pertama tahun lalu ke posisi kedua tahun ini. Meski demikian, angka valuasi Barcelona naik menjadi 5 miliar US dollar. Setelah 2 peringkat teratas dikuasai klub Spanyol, posisi 3 dan keempat ditempati oleh 2 raksasa Premier League, yakni Manchester United dan Liverpool. Manchester United menjadi klub Inggris paling berharga dengan valuasi mencapai 4,6 miliar US dollar, diikuti Liverpool dengan valuasi 4,45 US dollar. Sementara itu 2 klub Premier League yang juga berada di 8 besar daftar ini adalah Manchester City senilai 4,25 US dollar serta Chelsea 3,1 miliar US dollar.
Datang ke Manchester United dengan mahar sekitar 70 juta euro, Casemiro tentu saja bisa memberikan dampak instan. Saat ini Erik ten Hag memang belum mempercayai gelandang berpaspor Brazil untuk masuk ke starting line-up dalam ajang Liga Inggris 2022-2023. Menanggapi debut perdana Casemiro sebagai starter, Gary Neville pun juga belum terkesan dengan penampilan pemain berusia 30 tahun itu, serta merasa bahwa mendatangkannya hanyalah pergerakan pembelian panik. Winger Manchester United Anthony memberikan sebuah janji yang dia tunjukkan bagi para penggemar setia The Red Devils. Apakah itu? Pada pekan ke-6 Liga Inggris, dirinya melakoni debut saat MU menjamu Arsenal di Old Trafford. Pada laga tersebut, sang pemain menunjukkan penampilan yang sangat menghibur dan mencetak 1 gol melalui skema serangan balik yang sempurna serta membantu timnya meraih kemenangan dengan skor yang meyakinkan 3-1. Belakangan, dirinya memberikan sebuah janji kepada para penggemar setan merah, yakni akan berusaha akan terus menampilkan performa yang menghibur setiap mendapatkan kesempatan bermain dari sang manajer Erik ten Hag. Playmaker Manchester United Christian Eriksen memberikan dukungan bagi sistem pergantian pemain yang diterapkan di Premier League pada musim ini. Eriksen menilai slot 5 pergantian pemain akan memberikan keuntungan besar bagi timnya. Christian Eriksen menilai sistem pergantian pemain saat ini akan memberikan setiap orang kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, sekaligus meringankan beban mereka. Bukan hanya itu, Eriksen juga mengklaim sistem pergantian pemain saat ini akan mempermudah kinerja manajer tim dalam meracik strategi, khususnya bagi Manchester United.